الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi zul fadli wal karamat. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin tawajjahu bitajil wiqar wa nawwarahu binurihi bi jami'il aqtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-kamalatil akhyar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal hadirun jamaah sekalian yang saya hormati, segenap para jajaran pengurus DKM Masjid Nurul Iman Pondok Jaya, para jamaah muhibbin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan al-aizah rahimakumullah yang hadir di kesempatan kajian subuh kali ini. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dalam senantiasa lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, fi ta'atillah, fi amanillah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Di kesekian kalinya saya bisa hadir di sini, udah berapa abad saya nggak kesini. Saya pokoknya inget aja dah kapan saya kembali lagi, saya kangen banget sini. Alhamdulillah nyampe juga ke sini. Fir udah lupa kalimat saya. Alhamdulillah bisa sampai ke sini lagi saya. Terakhir kita mengenai, kalau tidak salah waktu itu sholat ya. Sholat. Sekarang kita masuk karena kita tematik, jadi ini menjelang Idul Kurban, Idul Adha, dan kita senantiasa coba menggali lagi muzakarah, saling bersama-sama mengingatkan di dalam tholabul ilmi. Tema kesempatan pada pagi kali ini yaitu pahala dan keutamaan berkurban, dan tentunya kaitannya terhadap masalah kurban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, langsung saja. Jadi hukum daripada berkurban adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah yaitu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Nah, berkurban ini adalah satu ibadah yang mu'aqqatah, ibadah yang ditentukan, yang bersifat temporary atau waktu. Sama kayak zakatul fitri atau zakat fitrah, itu dia jatuh hukumnya karena bisabab atau karena ada waktu. Jadi kalau nggak ada waktu, ya tidak ada syarat untuk mengeluarkannya. Adanya zakat fitrah karena datangnya bulan suci, adanya kurban yang memang pada saat yaitu ibadah haji, karena sebab jatuhnya 10 Zulhijjah dan selanjutnya yaitu yaumut tasyrik, maka di situ ada kesunahan namanya ibadah berkurban atau udhiyah. Nah, kalau di luar itu selesai, ya tidak ada, paling hanya kurban sunnah saja gitu kan. Nah, keutamaan daripada berkurban saya kemukakan dulu, yaitu adakah dalil yang menerangkan tentang berkurban di dalam Al-Quran? Tentunya ada. Nah, misalnya dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 31,
bahwa sesungguhnya Allah atau tidak akan menerima Allah Subhanahu wa taala daripada daging-dagingnya, daripada darah-darahnya, maksudnya adalah kurban. Walaki yanalu taqwa minkum, akan tetapi yang dinilai, yang dicatat, yang memperoleh pahala di sisi Allah daripada kurban itu adalah takwa minkum. Jadi takwa daripada kalian. Jadi sebetulnya kurban itu dalam rangka taqarrub ilallah. Dah sampai situ. Kalau misalnya ada nilai selain itu, berarti tidak ada mukhlisina lahuddin, tidak ikhlas. Terus misalnya kalau dia adalah bersifat takwa, maka seseorang menyembelih kurban, misalnya sapi atau kambing, kemudian dilepas begitu aja, dipotong bread misalnya, tinggal begitu, terserah dagingnya siapa yang makan, itu udah cukup dapat pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinilai adalah kamu orang yang taat, turut atas perintah Allah, disuruh nyembelih ya, hewan udhiyah, sembelihan kamu. Selesai sampai di situ. Walaupun nggak dibagikan, walaupun tidak dibagikan, tapi kan jatuh dalam tabzir, pemborosan. Bapak lihat misalnya ada dulu, kalau sekarang mungkin masih ada ya, itu di Saudi Pak, waktu musim haji, saking banyaknya orang yang pada bayar dam, pada berkurban dan lain-lain, itu di pasar Saukiyah namanya, 2004-2005 saya haji pertama, itu di sana depan nyembelih udah aja begitu Pak, dibuang. Maksudnya siapa yang mau ambil? Waktu sembelihan saya di sana yang ngambil orang Afrika. Terus waktu saya haji 2007 yang ngambil orang Mukimin di sana, dibagi-bagiin untuk kerabatnya. Karena saking banyaknya orang yang berkurban, belum lagi bayar dam, hajinya tamatu lagi. Indonesia kan demen tamatu, namanya tamatu pasti bayar dam. Berapa itu? Sekarang enak, ada bank namanya Bank Ar-Rajhi, tinggal transfer dan nanti urusannya dioper ke negara-negara Islam yang miskin. Begitu Bapak Ibu. Jadi pada hakikatnya kurban itu walaupun tidak dibagikan gitu loh, dapat pahala gitu. Cuman emang ada nanti koridor-koridornya, ada dawabit, batasan-batasannya, mana yang boleh, mana yang tidak nanti. Nah kita nanti pelan-pelan kita coba dalam waktu sampai suruh kita selesaikan ini. Kemudian hewan apa saja yang dikurbankan? Nah, sebagaimana diketahui bahwa sesuai dengan syariat bahwa hewan yang dikurbankan adalah al-budana, yaitu unta, wal baqar, sapi, kemudian adalah kambing. Nah, itu yang hewan-hewan yang dikurbankan. Pertanyaan muncul. Terus berarti yang dikategorikan adalah hewan-hewan yang herbivora dong, yang makanannya rumput, ya kan? Kenapa kagak sekalian aja gajah dikurbanin? Benar gak? Sekarang saya tanya, gajah makannya apa? Rumput. Tanya kebun binatang makannya rumput. Sama nggak jenisnya kayak sapi? Sama kayak unta? Sama dia, penyayang semua. Bukan hewan yang menyerang, karnivora atau yang bertaring, tidak. Dia cuma petanduk, sama kebo juga petanduk, sapi juga petanduk, kambing juga bertanduk. Kenapa itu yang namanya si gajah itu nggak dikurbanin? Hah? Tahun ini alhamdulillah Masjid Nurul Iman dari Bapak Udin kurban 1 ekor gajah. Tidak ada. Nah, karena bicaranya adalah syariat. Gajah itu hewan yang dihormati. Hewan yang dihormati, sehingga gajah itu tidak, atau jerapah dan sebagainya. Tetap yang disyariatkan adalah unta, sapi, dan kambing. Pertanyaan lagi muncul, Pak Ustadz, kalau orang korban selain itu 3 bagaimana? Kan ada pendapat tuh katanya seperti ada kurban ayam, kurban bebek, itik. Boleh nggak Pak Ustadz? Jawab jangan nih. Boleh.
dengan catatan memang dia itu tidak mampu atau tidak bisa untuk berkurban yang tadi disyariatkan, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat bahwa dapat pahala berkurban dengan ayam, bebek dan sejenis unggas, dengan tujuan dia adalah tazharu syi'aruha, menampakkan syiarnya untuk memang hari raya kurban. Tapi jangan jadikan dalil, tentang boleh kudu kurban ayam lagi. Bukan, ini bagi yang tidak mampu, orang miskin pengen banget tapi mensiarkan. Makanya orang tua dulu kita, orang Betawi, orang Sunda mana itu biasanya kalau hari raya penyembelihan disebut dengan lauknya lauk besar. Paling kagak di rumah kudu ada opor ayam, ya kan, kudu ada daging bebek dan sebagainya. Sebetulnya itu cuma kitanya kurang ngerti kayak saya. Oh, maksudnya dia jangan sampai lebaran makanannya sarden, lebaran Idul Adha yang dimakan semur tahu, ya, yang dimakannya sayur kari, tapi karinya kari tempe sama nasi uduk begitu. Tapi adanya harus mestinya daging, nah, biar enak dikit lah begitu. Nah itu mengenai hewannya. Kemudian selanjutnya adalah apa saja keutamaan daripada Bapak Ibu yaitu berkurban. Nah, saya coba mengambil literasi salah satu daripada 4 poin saja. Keutamaan daripada berkurban. 1 yaitu memotong sifat buruk. Jadi dengan berkurban hikmahnya adalah memotong sifat keburukan yang ada di diri kita. Seperti memotong sifat ego, ya kan? Sifat sombong, sifat emosi, sifat keburukan yang ada pada diri kita disembelih. Begitu. Nah, yang kedua yaitu adalah apa? Ada kebaikan daripada setiap helai bulunya. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kurban itu adalah syariat min abina Ibrahim alaihissalam. Kurban itu adalah syariat dari bapak kami yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah dari jalan itulah disyariatkannya kurban. Sahabat bertanya lagi, bagaimana pahala daripada berkurban? Maka setiap apa yang ada pada itu hewan kurban maka menjadi pahala. Sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, apa termasuk daripada bulu? Setiap bulu yang ada itu pada hewan kurban maka menjadikan pahala untuk satu helai bulu yang ada pada itu hewan kurban, maka menjadikan yaitu kebaikan pada sisi kita yang menyembelihnya. Hitung aja sapi berapa bulunya kambing, itu pahala yang ada pada kita sebagai mudhohi, orang yang berkurban. Yang ketiga, bagi yang tidak mampu, nah itu orang-orang yang tidak mampu itu merasa terbantukan. Nah, terima kasih, merasa terbantukan dengan orang yang berkurban, betul gak? Nah, maka di sini muncul sifat kita yaitu bersosial, supaya ada kepekaan sosial di antara kita. Mohon maaf, mending di sini ada sapi 5, kambing 30. Lihat di daerah Sukabumi ujung misalnya, Jawa Barat, atau di daerah NTT Kupang yang jauhan daripada kita nih. Paling se-RW yang kurban atu, itu pun kambing. Itu seruman yang dapat tetelan. Bener. Daerah mertua saya kan Sukabumi ke sana. Di sini kalau kurban Masya Allah, daerah saya apalagi sapi bisa 12, lemosin lagi. Itu daerah-daerah begitu Pak, yang kurban kagak ada, paling cuma 1. Se-RW kambing 1. Apa yang boleh dapat? Berebut lagi. Kita di sini, ya enggak, dapat daging semuanya pada mengharap-harapin pengen dapat daging. Berarti kan ada sisi kepekaan sosial. Itu aja yang kita nilai, ada saling berbagi, sili asa asi asunya. Nah itu timbul nanti kita rasa apa? Watarahum, saling kasih sayang, nah, saling menyayangi. Nah, yang keempat adalah bagian daripada syiar Islam. Nah, kita menyiarkan, baik itu di rumah atau melalui
kepanitiaan atau melalui satu badan yang untuk itu bagaimana kita berkurban. Yang penting syiarnya adalah sampai untuk syiar Islam. Kemudian yang selanjutnya hadirin, ancaman bagi orang yang tidak mau berkurban. Adakah ancamannya? Ada. Enggak nanggung-nanggung kata Nabi SAW, man wajada sa'atan walam yudahi fala taqrabanna musallana. Kata Nabi SAW, man wajada sa'atan, siapa orang yang punya kelebihan, keluasan rizki, kemudian dia tidak berkurban, kata Nabi, fala taqrabanna musallana, jangan deketin tempat sholat kami. Tandanya apa? Ini tandanya bahwa ibadah tidak diterima bagi orang yang mampu tapi nggak mau kurban. Ibadah tidak dikabul, tidak diterima bagi orang yang mampu untuk berkurban tapi dia tidak mau mengeluarkan untuk berkurban. Cukup syiarnya satu keluarga satu kurban, walaupun patungan 7 ekor sapi satu, dia ambil bagiannya, atau 1 ekor kambing. Kalau dia mampu dia nggak berkurban, ancaman percuma, kata Nabi, jangan lu sholat di sini, kata begitu. Jangan kamu deketin tempat sholat kami, maknanya gedeg, benci orang yang apa? Dia punya duit nggak mau kurban, tandanya nih orang Islamnya tidak kafah, begitulah. Tidak sempurna Islamnya dengan sebab dia tidak berkurban. Anaknya ulang tahun bisa dia ngundang orang 50 orang plus yatim. Motor sanggup dia kredit sebulan 700, motor picek. Iya, motor picek. Itu yang gede. Motor nemek. Bisa dia. Mobil sekarang murah-murah. DP 15 sudah dapat. Mobil dapat. Biar kata mobil kayak kaleng kerupuk. Yang penting jalan. Kurban dia ogah. Wa yazubillah. Selama masih mampu kurban. Berapa sekarang harganya? Tentatif. Kalau musim kurban begini bisa 3 juta ke atas kambing. Kalau sapi patungan ya tergantung panitia. Kalau motong sendiri berapa? Kalau panitia biasanya ada yang 38, 36, 37. Ada yang 4 juta tergantung daerah dan wilayah masing-masing. Cuma 4 juta kurang berkurban tiap tahun, pahalanya ngalir buat Bapak Ibu. Tapi siapa orang yang nggak mau berkurban? Percuma. Sholat malam, puasanya semua. Yang mampu. Kalau tidak mampu, berarti kalau begitu istito atau kemampuannya dilihat daripada ya dia yang paham. Bapak kategori mampu atau enggak? Ya lihat aja Bapak sendiri. Kalau rumahnya masih ngontrak 1.700.000, anak 3 bini atu, kerjaan semrawut, pengen enggak berkurban, jangan maksa. Yang ada hidup belangsak. Agama itu tidak menyuruh Anda untuk jadi orang susah. Tidak bitaklifi dengan membebankan sesuatu yang bukan pada porsinya. Tapi alhamdulillah ada orang yang bisa nabung, bisa nyelengin. Ya kan, di berita di koran di mana dia pekerjaannya yang biasa aja atau dia kuli sebagainya bisa berkurban. Itu satu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita, karena itu sifatnya bukan wajib, sunnah muakkadah bagi orang yang mampu, sehingga tidak dibebankan. Jangan memaksa sesuatu yang bukan pada porsinya. Daripada anak kagak bayaran, BPJS kagak di cover, Anda mentingin buat kurban. Kurban itu hukumnya sunnah, bayaran sekolah hukumnya wajib. Dahulu kan yang wajib. Ini kan kadang-kadang orang banyak tuh yang modelan yang wajib dia kagak tunaikan. Ya kan? Sekarang begini, anak sekolah belajar ngaji. Kan bayaran guru tuh sebulan berapa? 50.000 bayaran TPA TPQ. Di sini 10.000 ya. Sebulan 10.000. Dapat apaan? Nasi uduk aja 12.000 masih mau jengkol. 10.000, misalnya 50.000, kewajiban sekali 12 berapa? Potong itu kalau emang nggak mampu, nggak apa-apa, tidak perlu dipaksa, karena hukumnya sunnah muakkadah bagi orang yang mampu.
Itu yang dimaksud kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang tidak mampu jangan jadi satu beban. Sampai asam lambung naik, saya nggak bisa kurban nih gitu. Atau mereka yang biasa tiap tahun kurban jatuh miskin atau belangsak, kemudian kolaps karena zaman Covid kemarin, sehingga yang biasa kurban kagak kurban, dia maksain. Wah, nggak enak sama orang kampung, saya mau Masjid Nurul Iman. Ya mah ya, biasa kita kurban enggak. Mah tuh mas copotin mah, kita kurban segala macam. Nah, tidak perlu sampai memaksa. Tekor tapi kesohor, gitu ya kalau kata orang dulu ya. Jangan begitu, nyohor doang tapi tekor, nggak perlu. Karena hukumnya sunnah muakkadah. Ini bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu. Kontrakan 5, punya ruko, ya kan? Rumahnya mantep, anaknya pada cakep-cakep, kerjaannya semuanya. Dia kagak mau kurban nih, masuk kategorinya. Gitu. Tapi kalau yang dia biasa aja, ya hitungnya aja Bapak Ibu, kira-kira udah pas apa belum buat kurban. Nah, kalau kita udah pas, bawa tuh ke masjid, beli, bawa kemari, gitu. Nah, kemudian sekarang kita mulai tanya jawab. Jadi sistem kita sekarang pengajiannya setelah kita ke bed, kita mulai yaitu saya sudah rilis mengkorespondensi permasalahan kurban yang ada di masyarakat. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Apa saja sih yang biasa berlaku kita nih di masyarakat kan gitu ya. Satu, pertanyaannya muncul adalah, ini saya yang nanya, saya yang jawab karena saya udah cari apa aja yang kira-kira bertanya. Panitia kurban apakah sama dengan jagal? Betul nggak? Saya jawab, panitia kurban itu beda dengan jagal, sehingga hukum-hukumnya pun beda dengan al-jazar atau jagal. Kenapa saya bilang beda? Panitia kurban itu wazifiyah, fungsinya dari awal tidak untuk ditugasi menyembelih, ya kan? Ada yang mengurusi. Di sini saya mau tanya, di sini masjid ngadakan kan kurban? Ada nggak sini? Bentuk panitiaan nggak? Tuh, dari awal mereka udah broadcast melalui WA, melalui pengumuman dan semua, menerima di depan hewan kurban dan semuanya, ya kan? Ada yang mengurusi uangnya, ada yang belanjain sapinya, ada yang nyariin sapinya, ada yang siapin untuk pemotongannya, ya kan? Ada yang siapin bentuk daripada siapa, bagian kopinya, bagian tehnya, bagian makannya, pasang tendanya. Ada pakai tendanya? Kalau pakai lapang nyewa apa kagak? Kalau emang enggak nyewa, alhamdulillah, di mana tempatnya, disiapin tambangnya. Terus hewannya taruh di mana, pemotongannya gimana, terus nanti di mana penyembelihannya, menghadap ke kiblatnya posisinya seperti apa, kemudian distribusinya seperti apa, tuh namanya panitia. Kalau jagal dia hanya ditugasi, tidak semua. Seperti ibu, bapak misalnya potong hewan, memotong sapi, karena tidak melalui jalur seperti itu, panggil orang 5 orang yang jago dalam rubuin itu sapi, potong, ya kan, dibedel, dipotong set, potong kulitnya, bagi, mereka itu termasuk adalah al-jazar, sebagai orang yang dimaksud adalah tukang jagal. Jadi panitia beda sama jagal. Karena panitia ini adalah barang baru, hal yang bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi yang namanya panitia. Adanya muncul yaitu setelah dikoordinasikan, atau panitia itu adalah satu kelompok yang dimana itu bisa berbadan atau masjid atau lembaga atau ormas yang ngumpulin mereka untuk mensiarkan kurban. Itu namanya panitia. Beda dengan jagal. Satu lagi, panitia kurban itu bukan amil seperti amil zakat yang seenaknya membagi atau dengan aturan lah, amil aja ada bagian zakatnya. Kalau gitu panitia kurban ada dong bagian dagingnya udah tentukan. Kata siapa? Panitia kurban itu bukannya amil kayak amil zakat, ada bagiannya.
tar dulu, jangan tersinggung. Ntar, wah besok gua kalau gue dapat daging dong. Sentimen aja, Ustadz yang dipanggil lagi tuh. Tar dulu, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah dia bukan seperti amil. Yang kita nganggap bahwa panitia itu, wah menerima panitia zakat kan gitu, menerima zakat fitrah. Kalau gitu panitia kurban, dia menganggap bahwa apa? Panitia kurban itu sama seperti amil zakat. Beda, bukan. Secara fungsinya juga beda. Caranya mungkin iya sama. Jalannya ngumpulin, mendistribusikan semua, tapi itu adalah berbeda. Nah, terus nanti bagaimana Pak Ustadz? Bagi daging dan semuanya. Ntar saya jelasin di bawah. Apakah boleh? Nanti baru kita penjelasannya. Kemudian apa? Bagi kita 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Ini kan ada mubalik kata Ustadz bilang, ya kan? 1 sapi tidak boleh untuk 7 orang. Saya jawab, udah nggak usah bikin ribut. Bagi mazhab kita 1 ekor kambing itu untuk 1 orang. 1 sapi boleh nggak 1 orang? Boleh, cakep, malah palanya gedean. Boleh lebih utama. Nanya lagi, bagusan sapi apa kambing? Ya sapi, yang gedean sapi. 350 kilo lawan 25 kilo. Sapi. Cuman kalau dibilang, Pak Ustadz, lebih bagus mana? Saya ikut patungan 7 ekor sapi apa 1 ekor kambing? 1 ekor kambing lebih utama daripada patungan 7 sapi. Tapi kan apa namanya, kalau kita beli kambing beda harganya sama sapi. Misalnya enakan patungan rame-rame, misalnya saling kita tolong menolong, saling kita ada syiar, boleh. Ya udah, tinggal mau ambil sapi 7 bagian. Apakah itu termasuk kategori dapat pahala? Dapat. Katanya ada yang bilang, katanya kalau kita patungan atau ikut-ikut begitu, nanti ntar katanya kan kalau hewan kurban itu menjadi tunggangan di akhirat. Dan ntar saya 1 ekor sapi, 7 orang naik di atas sapi saya, lu mikir kejauhan. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting intinya boleh, dan itu juga tidak ada masalah walaupun tidak satu keluarga, Jangan dengerin kalau ada yang bilang bahwa dibilang tidak boleh 1 sapi bisa nggak boleh untuk 7, atau ada yang bilang 1 kambing boleh untuk 1 keluarga. Ada yang begitu bilang, ada itu. Wah, di YouTube lagi di share. Tapi yang ngomong pakai udang-udang biar kata segede ban Vespa, tetap salah. Udah. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i apa bilangnya? Bahwa 1 ekor kambing untuk 1 orang, syiarnya untuk 1 Nah, bukan 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Mungkin kopinya kurang kental kali dia. Ini air putih nih. Kopinya kurang kental tuh Ustadz, jadi bilang begitu. Jadi langsung ceramah, ngantuk begitu. Salah. Jadi saya sih husnuzon aja, mungkin bisa jadi seperti itu. Saya tidak jalan. Tapi saya meluruskan bahwa dalam pandangan mazhab Syafi'i 1 ekor kambing untuk 1 orang. Nah, sapi boleh untuk 7. Lebih sedikit lebih bagus. Misalnya untuk 2 orang sapi nggak ada masalah, itu lebih bagus. Pertanyaan lagi muncul. Ini saya kumpulin aja nih yang biasa. Soalnya banyak yang nanya nih kalau musim kurban sama saya nih di WA, di apa nanya, begitu lagi tiap tahun. Jangan sampai di masjid sini nanya lagi, ketemu saya WA nanya lagi. Ya, nih apa yang muncul? Bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Bener tak? Leres tak? Sok aya nu kitu nanya teh. Wah, kengeng tuh kurban. Ini ngapa jadi ngomong Sunda? Boleh enggak kurban untuk orang yang telah meninggal? Jawab, untuk orang yang meninggal dunia tidak boleh, karena syariat kurban untuk orang yang masih hidup. Ditafsil, sekarang diperinci. Masa sih Ustadz maksa lagi? Boleh. Catatannya 2. 1, jika yang meninggal ini pernah berwasiat, kalau saya meninggal, kontrakan yang di sana,
kalau perlu ada di kampung saya. Pokoknya setiap tahun, ini kan kontrakannya banyak nih di berapa pintu nih, si Baba Haji nih. Jadi dia ngomong sama saya, anak-anaknya, Ustadz, bapak saya waktu masih hidup beneran ini. Itu tiap bagian yang itu untuk dikurbanin, duitnya untuk kurban. Gimana Pak Ustadz? Kalau dia berwasiat seperti itu tunaikan, karena itu sifatnya wasiat. Boleh? Boleh. Atas nama yang meninggal, atas nama yang meninggal dunia. Kurbannya tuh dikalungin tuh, di kambing, di sapi. Nah, tapi kalau dia masih hidup tidak boleh. Yang kedua, perincinya, jika dia tidak berwasiat, tapi saya ingin berbakti kepada orang tua atau kepada nenek atau kepada siapa keluarga kita yang untuk dihadiahkan kepada dia, boleh apa tidak? Boleh. Itu adalah menghadiahkan pahalanya. Kurbannya tetap orang yang masih. Kalau bapak ibu maksa pengen misalnya untuk bapak, untuk almarhum walmarhumah orang tua bapak ibu, gampang, nanti kepada Ustadz Al-Mukarromnya beliau nih bilang, Ustadz ini kurban saya, nah, tapi bukan yang dimaksud nazar ya, karena nanti kan ada yang bilang katanya kalau saya ngomong begitu dibilang kurbannya nazar kan gitu ya. Nanti saya jelasin lagi. Ustadz, ini kurban saya nih ya, maksudnya atas nama saya, tapi pahalanya untuk orang tua saya. Satu untuk Bapak Haji Udin, Ibu Haja Markona misalnya. Itu ini saya suruh bacain, saya kan nyembelih, saya bacain, mentang-mentang boleh begitu, 1 ekor kambing pahalanya bererot loh. Itu kita memotong jadi lama, kita dibacain semua Sumailah Ruhi, Masya Allah selembar. Jadi cara kita 1 ekor kambing 3 ke 4 cukup ya. Ada sapi 7, 1 orang selembar kali itu 7 lembar, disebutin keburu siang. Itu sapi keburu gila. Dipotong kepanasan. Cara kita mentang-mentang boleh, udah hadiahinnya ya 1 ekor kambing ya 2 apa 3 kayak bapaknya, ibunya, neneknya, tambahin kakeknya. Kalau sapi 1 orang ya 4 dah, atau 1 juga cukup kan gitu ya. Kan nanti disebutin sama ustadznya, wa usulihim wa furu'ihim, cabang-cabang pokok mereka dan cabang-cabang mereka gitu kan. Jadi nggak usah banyak-banyak. Jadi saya jawab, berkurban untuk yang orang meninggal dunia boleh tidak? Tidak boleh kalau tidak berwasiat. Oh boleh kalau seandainya bukan untuk nama pribadinya, tapi ditujukan pahalanya untuk yang meninggal dunia. Yang ketiga, muncul lagi nih pertanyaan, sering banget muncul. Jika dia belum akikah, mana dulu yang didahulukan? Kurban apa akikah? Tuh, nanya kan? Mesti nanya lu tuh. Jawab jangan. Wanifiro. Jawab ya. Nah, kurban dulu. Bapak? Akikah? Akikah apa kurban nih? Kurban akikah nih. Hukum akikah mustahabbah, sunnah, dan itu pun kesunahan pada yoma sabihi, pada hari ke-7. Kalau tidak pada hari apa? Yaitu pada hari Ar-Rabi' Asyara, hari ke-14. Kalau tidak hari ke-21, kalau tidak juga boleh nanti pada saat balik. Kedua-duanya tidak ada yang diunggulkan dan beda. Jangan beranggapan bahwa kalau belum akikah nggak bisa berkurban. Kata siapa? Jadi jawabannya gimana? Tergantung pada apa yang didahulukan. Bentar lagi kan kurban. Kamu belum akikah, antum semua ini belum akikah. Sebentar lagi mau kurban. Berarti yang didahulukan kurban dulu. Entar ada duit baru. Karena kebetulan bertepatan sebentar lagi dengan kurban, maka kurban dulu. Punya duitnya habis kurban. Bulan Agustus. Rupanya tanah yang di depan tuh dekat hari-hari laku. Warisan ya tuh yang dekat itu apa tuh namanya, pasar apa namanya tuh,
yang makanan banyak banget tuh. Pasar modern tahu? Iya. Saya sering ke situ Pak. Sama bini saya kali-kali pernah. Nah laku semeter 50, ya kan 100 meter lumayan dong. Saya pengen akekah, berarti akekah. Jadi nggak ada yang diunggulkan. Sekarang mau akekah atau kurban bebas, nggak ada masalah. Bolehkah akekah ditaruh di panitia kurban? Ya boleh, tanya aja panitianya mau nggak nerima itu kambing akekah, gitu aja. Ya boleh, yang penting sama ongkosnya, gitu, nggak ada masalah ya. Jadi boleh, mau akekah atau kurban nggak ada masalah. Mana yang didulukan? Jangan nanya lagi. Berarti kalau dekat sama kurban lebih baik apa? Kurban. Kalau mau akekah tidak ada masalah. Dia akekah lebih dulu juga tidak ada masalah. Jadi tidak ada sinkron atau nggak ada bisa disamakan antara akekah dengan kurban. Nah. Bolehkah bagi orang yang berkurban memakan hewan kurban? Ini lagi ditanya. Boleh, asalkan tidak melebihi daripada sepertiga hewan kurbannya. Tuh saya jawab. Tidak boleh melebihi dari sepertiga. Di bawah muncul lagi. Kalau begitu bagi panitia bagaimana pendistribusian hewan kurban? Nah mulai muncul. Cara mendistribusikannya kalau begitu caranya dibagi 3. 1 untuk yang pengkurban mudhahi, yang kedua untuk fakir wa du'afa wal masakin, yang ketiga adalah untuk dihadiahkan atau disedekahkan. Itu dulu ya. 1 untuk orang yang mudhahi, berarti kalau dia minta nih kambing kan taruh tuh di masjid tuh, Masjid Nurul Iman. Dia bilang begini, ntar kalau udah dipotong saya minta dong pahanya separuh setengah gitu. Buat nyate, boleh? Boleh, kan tidak lebih dari sepertiga ambil, tapi jangan setengah paha, setengah namanya, sebagian aja, 1 paha dipotong 2 misalnya, kan gitu. Itu silahkan ambil, sepertiganya nggak boleh lebih. Nah kemudian dibagi lagi untuk siapa? Fakir, miskin, du'afa. Kecuali kurban nazar tidak boleh dibagi kepada mudhahi. Makanya panitia kurban di sini, siapa di ketuanya di sini? DKM. Bilang sama dia, Pak saya mau kurban. Ya siap, daftar. Saya mau tanya, kurbannya kurban wajib apa sunnah? Maksudnya kali situ nazar? Oh iya saya nazar. Jika anak saya dapat ASN maka saya nazar untuk berkurban. Kalau begitu Bapak dikategorikan adalah kurbannya kurban wajib bukan kurban sunnah. Wah kagak dapat daging dong saya. Nggak jadi dah di sini. Iya nggak boleh. Nah ini kurang akal. Panitianya berarti nggak solusi, nggak punya solutif. Gimana caranya? Begini caranya. Apa gimana? Tuker. Saya bisa dapat dong? Bisa, tenang aja. Kan saya nazar. Udah pokoknya ntar hari hanya sampai aja daging. Caranya gimana? Bagi ama yang bukan daging dia. Pinter gak tuh? Tuh. Bagi. Ini kambing dia, ya kan? Yang satunya lagi kambing orang. Ini yang habis motong dia tandain, jangan dibagi dia. Kalau perlu spidolin. Kambing nazar, kan gitu. Kan panitia banyak tuh. Di sini kan panitia banyak ya? Banyak yang masuk catatan 20, yang hadir ntar jadi panitia 70. Ada yang begitu ada? Sama dong. Panitia disusun nih 20 orang, ya kan? Si anu. Begitu hari pada bogolok. Pada pengen jadi iya, giliran rapat kagak ada. Ada yang begitu ada? Yang mana orangnya? Wah, ini nazar gimana? Udah tandain aja. Ini yang nazar, ya. Jangan, berarti dibagi buat yang lain, bukan buat sini nih yang pengkurban. Berarti tuker sama yang lain. Bisa, yang begitu. Tinggal tuker aja. Tuh cara pendistribusiannya, jadi dibagi 3. Ustadz kalau gitu caranya, ini orang kaya Pak Ustadz. Saya mau bagi dia hewan kurban. Boleh, kategorinya yang 3. Berarti jatuhnya dia sedekah. Gitu.
dibagi. Jadi panitia gimana caranya nanti? Udah dapat sapinya 5, dibagi bersihnya kan suka dihitung tuh, satu sapi 100 kilo kali 5 sapi berarti 500, kambing ada 30. Ya dibagi aja di berapa kantong kan gitu. Setengah kilo pas kilo? Sekilo, berarti tinggal dikali berapa, 500 kantong. Berarti udah bagiin satu rumah satu kantong kan gitu, gampang. Satu RT berapa, udah semua rata aja udah. Mau dia kaya kayak mau miskin jangan begitu. Ini dia kagak iuran nih. Karena nggak iuran RT kagak dapet. Mana RT? Nggak boleh begitu teh. Katanya RW ini karena dia kagak jaga lingkungan. Ini kata RW nih, dia nggak bayar bulanan karena kayaknya nggak pernah kelihatan apa. Jangan dikasih. Jangan, tetap bagi. Nggak boleh gitu. Biarin urusan dia pada Allah. Yang penting itu hewan sampai semua. Jangan sampai nanti panitianya dizolimi sama dia. Kan ada tuh sampai ngantri. Kok saya kagak dapet? Dia berdoa tuh malam. Ya Allah, saya dizolimi. Saya kagak dapat daging sekilo. Pokoknya keluarganya biar mampus, biar dikabul tuh. Dikabul. Kenapa? Karena dia merasa terzolimi. Jangan dulu masalah bilang itu haknya, kewajiban dia buat bayar iuran itu urusan dia pada tuh manusia, tapi urusan kurban itu kan panitia gitu. Jangan memilah-milah gitu, tapi tergantung berapa hewan kurban, dia tinggal dibagi aja dia berapa, seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang nanya lagi, nah ini yang sering nih, bolehkah menjual kulit atau hewan kurban? Ada di sini begitu. Jangan marah ya, jawabannya ya. Menjual kulit hewan kurban, sabda Nabi SAW, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah dikatakan bahwa siapa yang menjual, man ba'a jilda, ini kalimatnya berarti zat, bukan sifat, berarti barang. Man ba'a jilda udhiyatahu, siapa orang, udhiyatihi, siapa orang yang menjual hewan kurban, kulit kurbannya, kulit berarti kan, maka fala udhiyatalahu, maka tidak ada sembelihan baginya, artinya tidak sah. Kasihan Pak, orang yang udah berkurban capek-capek menjadi tidak sah dan Bapak kena dosanya. Tidak boleh menjual kulit hewan, palanya apalagi, buntutnya apalagi. Terus bagaimana Pak Ustadz? Bagiin itu kulit semuanya. Boleh kita menjual sebagian, biar kata jangan kata kulitnya, bulunya aja kagak boleh. Terus bisa diakalin nggak Pak Ustadz solusinya? Kan masih ngakalin aja nih. Emang kenapa? Kagak ada yang mau kulit orang kampung. Ya dibagi-bagi, pocel-pocelin sarang ini nih. Ya paling sampai di rumah dimasukin tong sampah. Iya nggak? Kalau di sapi kan di apa tuh? Dilebarin, dipotong. Jadiin sarang berapa gitu, masukin ke plastik. Ada yang mau nggak? Kagak. Nah, jadi mubazir. Terus gimana? Tetap dibagiin juga. Saya jawab, kalau gitu caranya, kata ulama, ada pendapat daripada Abu Hanifah, boleh menjual, nih hati-hati saya ngomong nih, ngeri banget nih, boleh menjual sebagian atau kulit daripada itu hewan kurban, asalkan untuk disedekahkan. Yang kedua, Pak, ini saya kan dagang bakso, pasti paham dong ujungnya, dapat 3 kantong, daripada saya beli itu daging, ya kan, lebih baik daging kurban saya manfaatin, dipakai buat bakso, pokoknya buat dagang bakso, apa itu tulang gedenya, apa tulangnya, apa buat bakso dagingnya. Gimana Pak Ustadz? Kalau daging kurban udah di tangan orang yang mustahik, terserah dia. Saya
dapat hewan kurban, saya jual. Ya terserah saya, orang saya udah dibagi. Yang penting saya bukan pengkurban. Bapak dapat sekantong kambing. Wah, dapat ini lu daging lu. Gua kagak dapet. Nih, mau nggak lu jual? Kalau di pasar kan 130. Dadah, gocap. Lumayan, dia nyari lagi ke sono. Gua bagi dong, dijual lagi udah bebas. Orang dia dapet, terserah dia. Begitu. Tapi kalau panitia gimana? Saya terangin nih. Panitia itu bukan amil sekali lagi. Ya, yang tadi tuh nyambung yang pertama. Yang kedua, panitia itu muwakal. Akadnya wakala. Dia itu wakil daripada pengkurban. Bahasa begini, nih kambing saya nih, sapi saya ya. Ya kan, tolong potongin di sini. Berapa biayanya? Ini kan gitu. Berarti namanya apa dia? Wakil daripada pengkurban. Terus kalau begitu caranya gimana? Ada nggak solusi Pak Ustadz kalau dari panitia? Itu kan yang motong sendiri. Sekarang kalau panitia gimana? Ada nggak gambarannya solusinya? Saya kan main akal-akalan nih. Ada. Supaya boleh. Gimana caranya? Itu kulit kan tukang pengepul udah pada datang tuh biasanya tuh. Sekilo berapa? Kulit? Hah? Goceng? Ya dulu 8.000 ya, kalau musim kurban jatuh 5.000, oke. Sekilo 5.000 tuh, sapi kan lumayan bisa dapat gocap sampai 80.000. Tergantung kulitnya apa bolong apa kagak, makanya perhatiin tuh tukang yang ngeset, kadang ngebut-ngebutnya pada hancur akhirnya kagak laku. Terus gimana? Kumpulin ada berapa kulit kambing, kulit sapi, panggilin orang-orang susah, fakir miskin, dari panitia boleh, dari luar boleh. Terus akad sama dia. Bilangnya begini, nih ada kulit sapi, itu jatah lo, itu jatah kamu. Terus nanti uangnya kan disedekahkan untuk kamu. Nah, karena ini ada hak kamu, bolehkah kami panitia minta daripada itu uang daripada kulit? Paham gak maksudnya? Nih, set kulit. Kadang-kadang orang sini udah dijelangin, ini masalahnya subuh ngaji mana ngantuk, lapar. Nih, ini kulit nih, dijembreng tuh jembreng, buka, udah begini aja sih, ngantuk. Ini panitia nih, pahami nih panitia, ya. Ente cari orang-orang yang kira-kira orang miskin, yang mukanya miskin nih, yang kira-kira fakir, yang kira-kira fakir, set, nah, panggil dia, berapa orang? 10 orang, 12, oke, panggil, ya kan, panggil, Dul, sini Dul. Cep, sini Cep, orang Sunda Cecep, panggil, ya kan, Cok sini Cok, Cong sini Cong, kumpul, iya kumpul sini kan, orang sini kan heterogen, sini, nih ada kulit nih, ya kan, nih buat kamu, ini sebetulnya kan nggak boleh dijual, iya, terus, nah nanti kan ada pengepul di kilo, dapatnya berapa, ini uangnya buat kamu, ya kan, sedekah nih dari kamu, ya tapi sebagai balas jasa, ya kan, kasih dong panitia. Paham. Kalau lakunya 80, lu mau bagi berapa? Ya udah dah, saya 50, 30. Gedean sih itu. Bagaimana? Ya, ini maksa dan ini sedekah maksa. Bagaimana kalau uang yang ini kamu sedekahkan lagi? Kamu kan dapat pahala, dapat uang juga. Terus ya 30 buat kamu, 50 buat saya. Ya jadi dah gitu. Nanti akadnya gimana? Begitu pengepul datang, timbang gitu. Kulitnya sama orang fakir, yang miskin tadi tuh yang dipanggil si Acong, si Ucok sama si Udin, si Dul, panggil Dul, nah timbang, berapa bang? Ini, panitia liatin dong, takut dia tilep, oh segitu, set udah dapat uang, langsung dibagi uangnya kemana? Ke panitia, bukan atas dasar menjual hewan kurban, itu jatah dari dia, jatahnya si fakir tadi itu si miskin dibagi nih kulit tuh. Itu terserah ente mau apain, karena daripada kata si fakir itu misalnya dia emang nggak mau dijual ya terserah, tapi kan kita udah deal-dealan dulu sama dia, ya kan, kamu dapat uang, saya juga harus dapat uang, gimana caranya, nah gitu pengakalinnya, boleh dengan catatan jangan panitia yang menjual karena dia adalah wakil. Atau amannya gimana, udah dah daripada nggak seberapa lebih baik jangan dijual, gitu aja. Mau berapa sih, ya kan?
Ustadz ada yang udah cidekin apa ya? Pala sapi dari sekarang udah ada yang bilang, gue pala sapi ya. Berapa pego? Itu namanya ngejual. Gampang caranya, kayak tadi panggil orang susah, orang miskin, ya kan? Pomina sini. Ada. Lu mau nggak pala sapi? Gue mau banget. Ya, ini saya bagi. Cuma masalahnya, ya ada yang mau beli nih. Dia nih sapi buat kamu, cuma duitnya ntar bagi panitia. Ya, saya pikir buat saya. Ya maaf dah gitu, ntar saya dapat tambahan dah, daging kurbannya saya tambahin dah gitu. Yang dapat sekantong jadi 2 kantong, kan lumayan daripada pala sapi hilang sama panitia yang kagak jelas. Ya kan tau kalau lagi haknya kaki ada 20, lu jadi tinggal 2, sekarang hilang. Ada yang begitu ada? Udah jangan diomongin siapa tahu. Pokoknya begitu pala set langsung umetin taruh gudang. Kaki set masukin taruh karung gitu. Nah, seperti itu. Nah kalau kaki saya pikir banyak yang pada mau, jadi panitia ambil aja gitu. Daripada dijual ya proses gitu saya ambil ya. Jadi hukum menjual kulit secara mutlak tidak boleh, kecuali kalau tadi seperti solusinya seperti itu ya. Jangan sekali-kali di sini menjual haram, hukumnya nggak boleh, bahkan nggak jadi satu pahala. Cuman solusinya seperti tadi, silakan tadi kata Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya boleh menjual dengan catatan itu disedekahkan. Misalnya uang kulit tadi, uang pala tadi, memang kalau nggak mau jual, uangnya taruh untuk kas masjid, untuk kemaslahatan ini masjid. Nah seperti itu. Pertanyaan lagi muncul, Ustadz, kalau untuk kurban bolehkah pakai uang kas masjid? Bangkas masjid. Saya jawab tidak boleh. Uang kas masjid itu untuk 3. 1 untuk amaroh, untuk pembangunan. 2 untuk maslahat. 3 untuk pengelolaan itu masjid. Jadi masjid tidak boleh mengeluarkan kas masjid untuk kurban. Tapi kan PHBI-nya bukan itu. Kurban itu adalah untuk bukan masjid tapi tugas daripada mudhohi perorangan. Kalau kayak PHB boleh, maulid, Isra Mi'raj, panitia, kopinya apanya boleh. Tapi untuk ambil kas, untuk kurban tidak boleh. Uang kas tidak boleh. Lanjut lagi, waduh udah habis nih ya. Hukum memasak daging hewan kurban untuk panitia, boleh apa enggak? Jadi ini makan siang kan panitia tuh motong, boleh enggak? Boleh? Jawabannya bisa tidak, bisa enggak. Jawabannya adalah hewan kurban didistribusikan dalam keadaan mentah. Beda dengan akekah. Bentuknya adalah dimasak atau matang. Terus bagaimana Pak Ustadz? Boleh panitia mengambil itu untuk dimakan asalkan 2 cara. 1 haknya dia diambil, 2 yaitu minta izin kepada yang pengkurban, tadi wakil. Jadi di mana nih panitia nih? Bilang sama nanti si pengkurban. Saya udah bilang kalau di kampung saya, bilang begini di WA ini nanti dari hewan kurbannya diambil boleh ya dikit ya, nggak banyak kok, paling cuman ya giganya doang ya, itu juga paling berapa potong kan nanti berapa ini, untuk apaan? Untuk panitia makan siang. Oh boleh, silakan, saya mah nggak tahu urusan, yang penting beres saja saya mau kepada Allah. Boleh? Yang penting izin aja dulu. Pertanyaan muncul yang berikutnya yaitu Pak Ustadz tadi bilang katanya panitia itu beda sama amin. Kalau gitu panitia bolehkah dapat hewan kurban? Saya jawab, kalau itu bukan untuk jasa pengkurban boleh, tapi kalau untuk bayar jasa, karena bayar jasanya pakai daging tidak boleh. Karena tidak boleh diupah, karena dia ada wakil. Caranya gimana? Karena dia wakil, lagi-lagi sama seperti tadi minta daging dimasak. Gimana tuh? Minta izin dulu, Bang. Nih ketuanya nih bilang begini, ke sapi kayak kambing kayak bilang. Nanti ini kan sama panitia. Bolehkah panitia minta jatah daging kurban dari ini hewan? Aku mah kagak mau tahu dah, lu selalu aja dah. Gimana sih nggak tahu hukum? Berarti kan yang penting minta izin dulu nih, boleh ya, boleh.
silahkan. Nah kalau begitu caranya dibenarkan dan dibolehkan. Tapi kalau tidak ada izin dari orang yang mudhohi yang berkurban, haram hukumnya kita ngambil. Kenapa? Karena itu dianggap jasa atau upah gitu. Terus jadi gimana caranya? Solusinya sekali lagi perhatikan baik-baik, harus minta izin kepada orang yang berkurban bahwa boleh kita mengambil daripada itu. Masalah pendistribusian selain gitu panitia bebas mau sekilo oke. Terus panitianya dibedain dong Pak Ustadz. Yang lain kan sekilo, panitia berapa? Enggak ada masalah. Yang penting izin sama itu orang yang berkurban. Gitu aja, simpel kan? Ngomong bahwa saya ini adalah minta daging untuk panitia. Ada berapa? Silakan. Cuman catatannya panitia mesti jelas. Kalau emang 20. Kalau emang 30 panitia, jangan pada hari hanya semua pada megang bendok, pada megang golok, pada pengen nyeset, pahlawan kesiangan, jangan begitu. Galakin aja panitia, galakin. Tulis selain panitia tidak boleh masuk. Terus beliin kaos. Jadi yang bukan panitia ketahuan, wah lu nggak punya kaos. Udah. Tapi dia marah Pak Ustadz, paling 2 hari marahnya. Ini masalah hukum, begitu, tegas. Nggak boleh main masuk aja ngerecokin gitu ya. Terakhir, bolehkah menyembelih hewan kurban disembelihnya sama orang yang tidak taat atau fasik? Ya ada tukang jagal, jarang sholat, nah, dipotong. Di sini kalau hewan dipotong sama siapa? Pak Ustadznya ada di sini ya. Nama Pak Ustadz itu ada Ustadznya. Alhamdulillah, Ustadz ya, alhamdulillah dipotong itu lebih bagus. Pertama, biar kata dia bukan ahli banget ya, kalau namanya tukang jagal ya nggak sekali begini, pret, golok set aja no, mau minjem, ya lagi-lagi, set, nah, boleh, tapi bagus 3 kali kan gitu, dia paham, set untuk menyempurnakan. Ini tukang jagal, set. Nah, walaupun begitu lebih bagus Ustadz. Kenapa? Karena dia min ahli taat, min ahli ibadah daripada tukang jagal. Dia udah bagian ngerubuin, ngulitin. Ustadz udah beres? Siap, dia tinggal beres aja. Begitu megangin, nambang. Begitu, nah motong gini, udah beres, tarik lehernya kan gitu. Tuh udah selesai. Nah gitu, tapi yang bagus dari Ustadz sendiri. Emang kenapa? Ini kadang-kadang tukang jagal udah motong pakai kolor. Kagak pakai peci kan gitu. Bagusnya yang mau motong itu ya kan tutup auratnya. Ini kita bilangin tuh tolong tuh besok-besok pakai pangsi kayak ya nggak peciin kayak beliin. Ini kadang-kadang ya nggak udah pala ngablak, ininya pakai kolor, aurat kemana-mana. Lebih bagus kan Ustadz. Itu lebih bagus. Tapi Ustadznya kagak ada yang bisa. Gimana ceritanya? Boleh pakai jagal asalkan hukumnya bagaimana? Sah atau tidak? Secara hukum fikih sah. Karena yang syarat orang yang memotong itu satu mengucapkan baca basmalah, yang kedua adalah dia muslim. Sudah cukup, selama dia muslim berarti boleh. Nah kalau pada saat kurban yang bagus adalah para asatiz, para guru-guru yang dia adalah bisa memang untuk memotong. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Terlalu lama ya? Saya kasih waktu deh 2 atau 1 pertanyaan, silakan. Silakan. Ya. Masih hidup. Selama dia masih hidup, masih ada nyawanya, tidak terhitung bangkai, maka potong ulang aja lagi. Atau lagi dipotong misalnya, terus kebeler, maksudnya si ustadznya berdarah gitu, kena gitu, terus dalam proses lanjutin aja nggak apa-apa. Potong, ya kan? Bisa pas lagi dipotong, kecungkil tuh kayak ada di WA kan, kesiamat Ustadz, wah jatuh, terusin aja lagi. Tapi kalau udah mati itu si sapi atau kambing, ternyata uratnya ada yang belum putus, kan mesti 3 belum putus, ya udah bangkai itu, gak bisa. Tapi selama masih ada nyawa, lanjut lagi, nggak apa-apa. Cuma dihukumi makruh. Nah, kalau dia darurat karena kondisi tadi ya kemakruhannya cabut, karena kan siapa yang mau begitu ya kan, mungkin sapinya galak kalau gitu-gituin
dihajar dia sampai mental, wah tendang, ya lanjut aja lagi. Selama itu sapinya masih hidup, nggak apa-apa. Hukumnya makruh aja. Lagi? Oh masih yang sama. Okay. Jika pada prosesi awalnya memang diketahui bahwa binatang itu berpenyakit, maka saya tadi nggak singgung karena biasanya tukang hewan itu udah pada paham disortir mana yang bagus mana yang jelek kan gitu. Jika ada indikasi sebelum penyembelihan itu ada cacing dan berpenyakit maka tidak sah. Oke. Tapi ketika sudah disembelih ya kan ternyata ada cacing pitanya, ya udah kata ulama masih boleh asalkan itu yang jeroannya apanya jangan diambil, jangan dibuang, langsung dibuang. Jangan, itu sama aja memadaratkan orang lain, membuat celaka. Ada ya kan kayak kemarin waktu di kasus di kampung saya juga kebo, dia motong pas dibuka ada belatungnya gitu. Tapi biasanya ada dinas kesehatan datang kan gitu. Secara hukum mana yang ada belatungnya buang, jangan dikonsumsi. Tapi kalau dari awal ada indikasi penyakit apa sih namanya, penyakit mulut apa namanya itu sekarang tuh singkatannya tuh PMK ya, itu kalau sampai kaki misalnya harus, emang kadang-kadang ngadi-ngadi sih ya, atau ngadi-ngadi. Iya itu dinas kesehatan ngukur kaki, emangnya sapi kebo suka cuci kaki apa? Kakinya harus yang bersih, ya emangnya dia kemana-mana pakai sendal, pakai sepatu. Wah ini kena penyakit mulut dan kaki, mulutnya katanya bubusa, ini pada gigi kuning, emang dia sikat gigi? Ya Allah, emang kita sikat gigi gitu, itu nggak ada masalah kalau itu. Tapi kalau berpenyakit, usahakan ya buang yang tidak bagus. Cukup ya, udah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futara arifin bi hikmatika wansul alaina rahmataka wa zakinna manusina wa fahimna ma jahilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.